Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rahasia di balik molekul polar dengan menjelajahi definisi dan konsep momen dipol. Sebelum mulai, kita harus tahu dulu nih apa sih definisi dari molekul polar. Nah, secara sederhana, molekul polar itu adalah molekul yang memiliki distribusi muatan listrik yang tidak merata. Akibat ketidakmerataan ini, molekul tersebut memiliki dua kutub yang saling berlawanan, yaitu ada kutub positif di satu sisi karena kekurangan elektron dan ada kutub negatif di sisi lain karena kelebihan dan penumpukan elektron. Untuk mengukur seberapa polar suatu molekul, dalam ilmu kimia kita mengenal konsep yang disebut momen dipol yang disimbolkan dengan huruf mu. Secara matematis, momen dipol didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya muatan dengan jarak antar pusat muatan tersebut, atau dengan rumus yaitu mu sama dengan Q dikali R. Momen dipol ini merupakan besaran vektor yang artinya dia memiliki nilai dan juga arah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa arah medan dipol itu digambarkan dengan panah tanda silang di pangkalnya yang menunjuk dari kutub positif menuju kutub negatif yang lebih elektronegatif. Nah, aturan dasar ini sangat mudah jika momen dipolnya lebih besar dari 0, maka molekul tersebut dipastikan polar. Nah, sebaliknya jika nilainya sama dengan 0, maka molekul itu bersifat non-polar. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak semua molekul memiliki sifat yang sama. Ada molekul yang bersifat polar dan ada juga yang bersifat non-polar. Lalu, apa yang menyebabkan suatu molekul bisa menjadi polar? Penyebab pertama adalah perbedaan keelektronegatifan antar atom. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik suatu elektron. Jika ada atom yang lebih kuat menarik elektron, maka distribusi muatan menjadi tidak merata. Akibatnya muncul kutub positif dan negatif pada ikatan tersebut. Namun, perbedaan keelektronegatifan saja tidak cukup. Bentuk molekul juga sangat menentukan. Jika bentuk molekul tidak simetris, maka momen dipol tidak saling meniadakan sehingga molekul menjadi polar. Contohnya adalah molekul air atau H2O. Molekul ini berbentuk bengkok sehingga gaya tarik elektron tidak seimbang. Karena itu, H2O bersifat polar dan memiliki momen dipol sebesar 1,85 dibay. Contoh lainnya adalah NH3 atau amonia. Molekul ini memiliki pasangan elektron bebas yang membuat bentuknya tidak simetris, sehingga bersifat polar dengan momen dipol 1,47 dibay. Sebaliknya, CO2 bersifat non-polar. Walaupun terdapat perbedaan keelektronegatifan antara karbon dan oksigen, bentuk molekulnya linear dan simetris, sehingga momen dipol saling meniadakan. Nilai momen dipolnya menjadi 0. Begitu juga dengan CH4 atau metana. Bentuk tetrahedral yang simetris membuat semua gaya tarik elektron seimbang, sehingga molekul ini bersifat non-polar. Jadi, kepolaran molekul dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu perbedaan keelektronegatifan dan bentuk molekul. Jika distribusi muatan tidak seimbang, maka molekul akan bersifat polar. Tanpa kita sadari, molekul polar ternyata ada di mana-mana dan sangat dekat bahkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Contoh yang pertama, air dan minyak tidak bisa bercampur. Hal ini terjadi karena air bersifat polar, sedangkan minyak bersifat non-polar. Prinsipnya adalah like dissolve like, artinya zat dengan sifat yang sama akan lebih mudah bercampur. Contoh berikutnya adalah sabun yang dapat membersihkan lemak.
Sabun memiliki dua bagian, yaitu bagian polar yang suka air atau disebut dengan hidrofilik dan bagian non-polar yang suka lemak atau disebut dengan hidrofobik. Karena itu, lemak bisa terangkat dan terbawa oleh air saat kita mencuci. Selanjutnya, gula mudah larut dalam air karena gula juga memiliki sifat polar. Interaksi antar molekul polar membuat gula dapat tersebar merata di dalam air. Fenomena lain dapat kita lihat pada microwave. Molekul air yang bersifat polar akan bergerak mengikuti gelombang mikro, sehingga menghasilkan panas dan dapat memanaskan makanan. Bahkan, cicak yang bisa menempel di dinding juga berkaitan dengan gaya antar molekul yang dipengaruhi oleh distribusi muatan listrik pada molekul. Lalu, mengapa mempelajari molekul polar dan momen dipol itu penting? Karena konsep ini membantu kita memahami sifat suatu zat dan bagaimana zat tersebut berinteraksi dengan zat lain. Dalam bidang kimia, kepolaran mempengaruhi reaksi kimia, proses pelarutan, hingga pembentukan senyawa. Dalam kehidupan biologis, molekul polar berperan penting pada membran sel, protein, DNA, dan berbagai proses kehidupan lainnya. Selain itu, konsep ini juga digunakan dalam teknologi dan berbagai fenomena alam yang kita temui setiap hari. Jadi, momen dipol bukan hanya sekedar teori kimia, tetapi konsep penting yang membantu menjelaskan bagaimana dunia di sekitar kita bekerja. Demikian penjelasan mengenai fenomena sehari-hari dan pentingnya molekul polar serta momen dipol dalam kehidupan. Dari berbagai contoh yang telah dibahas, kita dapat mengetahui bahwa konsep kimia tidak hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi juga diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan perkembangan teknologi. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu memahami bagaimana molekul berperan dalam kehidupan di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.